What's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau bahas sebuah alur cerita film Brave yang dirilis di tahun 2012. Film ini berlangsung di Skotlandia abad ke-10, di mana menceritakan tentang kehidupan seorang gadis bernama Merida. Ia putri tunggal dari kerajaan Dunbarton di dataran tinggi Skotlandia. Yang dimana pada dasarnya dulu kalau perempuan ya sudah cukup umur pasti dijodohkan sesuai tradisi keluarga kerajaan. Tapi beda cerita dengan Merida. Dia mencoba melawan tradisi tersebut. Kayak gimana ya? Wah, pasti makin penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama, mending kita langsung ke inti filmnya. Film dimulai dengan latar belakang pegunungan dan hutan, lalu memperlihatkan seorang ratu yang sedang bermain petak umpet bersama seorang anak perempuan. Sang perempuan itu berambut keriting berwarna merah ini bernama Merida. Sedari kecil Merida sangat aktif dan sangat tertarik dengan panah. Bahkan sang ayah atau sang raja memberikan anaknya ini sebuah panah sebagai hadiah ulang tahunnya. Sang ayah pun mencoba mengajarkannya, tapi sayangnya sang anak panah ini masuk ke dalam hutan. Kemudian Merida pun mencoba mencari anak panah tersebut sampai ke dalam hutan. Dia pun terus mencari-cari anak panah itu dan akhirnya ketemu juga. Saat tidak tahu jalan untuk kembali pulang, seketika Merida melihat cahaya biru yang menuntunnya keluar dari hutan. Yang dia sebut adalah cahaya harapan. Akhirnya dia keluar dari hutan. Kemudian mereka pun bergegas kembali ke kerajaan. Tapi tiba-tiba datanglah beruang buas bernama Mordu yang menyerang mereka. Mereka semua pun mencoba menyerang beruang tersebut. Dari sinilah awal mula film Brave dimulai. Scene berpindah di beberapa tahun kemudian. Diperlihatkan sang raja dengan satu kakinya yang sedang berlatih bertarung. Sang raja kehilangan satu kakinya karena melawan beruang jahat bernama Mordu menjadi legenda. Merida kini bahkan memiliki 3 adik laki-laki kembar yang memiliki rambut sama sepertinya. Pangeran kecil ini bernama Hamish Hubert Harris. Kata Merida, mereka tidak lucu, lebih mirip setan kecil katanya. Juga Merida telah beranjak dewasa, ya namanya dia seorang putri kerajaan ya. Sang ratu selalu menyuruh Merida bersikap layaknya seorang putri kerajaan. Padahal aslinya dia barbar banget alias tomboy. Ibunya selalu mengatur semua aktivitasnya, pengetahuan, belajar, memainkan musik, bahkan hal terkecil pun dari mulai ketawa sampai cara makan diatur semua oleh ibunya. Untungnya dia punya waktu untuk menjadi dirinya sendiri dan hidup bebas. Merida mulai menaiki kuda dan pergi ke suatu tempat untuk memanah. Saat itu juga dia sudah mulai sangat terampil dalam menggunakan panah dan serangannya selalu saja tepat sasaran. Juga dia mulai memanjat tebing dan menikmati sunset yang indah. Merida pun pulang ke kerajaan. Setelah pulang dari kerajaannya, Merida makan bersama dengan keluarganya. Dan sang ratu memberitahu bahwa kerajaan-kerajaan lain akan datang untuk melamar Merida. Ia pun terkejut mendengar hal tersebut. Tentu saja Merida tak setuju dengan perintah ibunya. Dari mulai aktivitasnya, bahkan untuk pendamping hidupnya pun diatur, Merida pun langsung pergi ke kamarnya. Sang ratu pun juga ikut masuk ke kamar Merida, mencoba membujuknya dan dirinya menceritakan legenda kuno di mana ada sebuah kerajaan besar yang diperintahkan oleh raja yang bijaksana, adil dan sangat dicintai. Bersama dengan 4 putranya, sang raja ini ingin membagi kerajaannya agar menjadi pilar kedamaian di kerajaan itu. Namun sayangnya, putra pertamanya tidak terima dan ingin menguasai kerajaannya seorang diri. Hal ini menyebabkan kerajaannya kacau, pertempuran, dan hancur. Ibunya bermaksud agar dia mau menuruti keinginan ibunya. Lalu sang ibu kembali ke kamarnya. Seketika sang suami datang, membujuknya untuk berbicara dari hati ke Merida dan pura-pura dirinya sebagai Merida.
Seem unfair. Even I had reservations when I faced betrothal. I want my freedom. But are you willing to... Any of this to hurt you? If you could just try. Keesokan harinya tiba. Datanglah 3 kerajaan yang ingin melamar Putri Merida. Putri Merida pun didandani layaknya seorang putri. Ya namanya tomboy ya, jadi dia ngeluh terus deh. Para pelamar Putri Merida pun sampai ke singgasana. Semuanya penuh sorak-soranda. Acaranya dibuka oleh sang raja, tapi karena demam panggung, sang ratulah yang membuka ucapannya. Dimulai dari kerajaan Machitos, memperkenalkan pangerannya yang ahli menggunakan pedang. Lalu kerajaan McGuffin memperkenalkan putra sulung, pangerannya yang sangat kuat. Dan bahkan kerajaan Clanding Wall memperkenalkan anak tunggalnya, pangeran yang memiliki keberuntungan sangat tinggi. With one arm, he was steering the ship, mighty sword, and struck down the whole hut. Tentu saja ketiga kerajaan ini pun saling mengejek satu sama lain, hingga mereka pun mulai berkelahi di sana. Sang ratu pun menghentikan mereka. Kemudian sang ratu memulai sayembara kepada setiap pangeran untuk bersaing mendapatkan Putri Merida. Juga Putri Merida memberikan tantangan bermain panah. Semua kerajaan pun setuju. Scene berpindah di hari H, tantangan itu dimulai. Berbagai macam adu otot diperlihatkan di sini. Juga beberapa hiburan seperti tarian, musik, permainan anak-anak. Lalu suara trompet pun berbunyi. Memperlihatkan acara panahan dimulai. Pertama dengan menampilkan Pangeran McGuffin yang mencoba melempar anak panahnya, namun tembakannya cukup jauh dari targetnya. Berlanjut ke Pangeran Machitos yang terlihat gagal mendapati panahnya hampir mengenai targetnya. Karena meleset, dia mukul-mukul panahnya hingga terlempar. Terakhir sisa Pangeran Weddingwall. Ia bahkan tidak tahu caranya menggunakan panah. Namun karena dia lucky boy, dengan gertakan sang ayah Merida, panahnya itu mengenai sasaran. Tiba-tiba Merida masuk ke dalam tantangan itu, memperkenalkan dirinya sebagai anak sulung keturunan klan Dunborg. Dia pun memperlihatkan keterampilan memanahnya ke hadapan banyak orang. Tentu saja panahnya dia lemparkan tepat sasaran ke semua panah yang ia lemparkan. Ibunya berteriak menyuruh dia untuk berhenti. Bahkan menembus anak panah dari Pangeran Dingo. Kemudian ibunya pun langsung mendekati dirinya dan membawa Merida kembali ke istana. Tentu saja sang ibu memarahi dirinya karena hal itu tidak sopan di hadapan setiap kerajaan. Setiap aktivitas Merida selalu dikekang olehnya. Ia pun ikut marah juga, bahkan permadani yang dibuat ibunya dirusak olehnya. Dengan marah balik, ibunya membuang panahnya itu. Tapi saat Merida keluar, panahnya kembali diambil olehnya. Dengan kemarahannya, Merida pun kabur dari istana hingga datang ke tempat aneh yang bahkan ia belum pernah datangi. Merida juga dituntun oleh cahaya biru hingga menemukan tempat tinggal penyihir. Di sini Merida bertemu dengan penyihir. Merida yang merasa aneh, bingung, sapu melayang sendiri, gagak berbicara sendiri. Berkali-kali sang penyihir ini mengelak kalau dia pemanah, lalu Merida mengatakan ia lu pasti penyihir, katanya. Sang penyihir pun mulai mengusir Merida dan berkata kalau lu gak mau beli apa-apa bisa keluar, katanya. Merida pun terpaksa mengatakan gua beli semua ukiran lu, katanya. Sebagai gantinya ia membayar dengan kalung kerajaan milik Merida. Tapi dengan satu syarat, Merida juga minta semua ukiran dan satu mantra. Di saat itu juga Merida meminta ramuan untuk mengubah ibunya. Penyihir itu pun menyetujuinya dan mulai menciptakan ramuan tersebut. Hingga menjadi kue yang sangat lezat. Saat Merida ingin menanyakan lagi mengenai kue itu, tempat penyihir itu tiba-tiba langsung menghilang. Kemudian Merida pun kembali ke istana. Langsung bertemu dengan ibunya yang khawatir mencari keberadaannya. Ia juga menawarkan kue ke ibunya sebagai tawaran perdamaian.
Dan dengan senang juga tanpa curiga ibunya ini pun langsung memakan kuenya. Beberapa saat ibunya sangat pusing. Merida pun mengantarkan ke kamarnya, lalu beristirahat. Seketika itu ibunya berubah menjadi beruang. Bukan hanya Merida yang ketakutan, ibunya pun kaget melihat wajahnya. Hingga semua barang-barang di kamarnya juga berantakan. Di sini Merida mengatakan ini semua salah penyihir itu. Tapi seketika ia ingat bahwa yang ia katakan adalah ingin mengubah ibunya. Sang raja yang mencium bau beruang juga mendengar sesuatu langsung menyadari ada yang tidak beres. Kemudian ia mencarinya bersama dengan ksatria lainnya. Merida bersama ibunya pun berusaha kabur dari istana. Setelah berjalan, mereka bertemu dengan pelayan yang kaget melihat beruang dan melaporkan ke sang raja. Akhirnya ibunya ke dapur. Ketiga adiknya ini kaget, tapi mereka juga merasa seperti ada yang aneh. Mereka juga bertemu dengan ketiga adiknya yang akan membantu mereka kabur. Sebagai gantinya, Merida akan membagi makanan pencuci mulutnya selama 1 tahun. Ketiga adiknya pun setuju. Adik-adik Merida pun sangat pandai menipu semua ksatria. Hingga sang adik pun sangat pintar hingga membuat ksatria itu terjebak di atap kerajaan. Juga berhasil membantu membawa Merida dan ibunya kabur. Tiba-tiba si bocil ini melihat kue yang tadi dimakan sang ibu. Para ksatria pun turun dari atap dengan bantuan celana pelayan yang jadi talinya. Merida dan ibunya berjalan ke hutan bersama. Mereka berdua pun bersama-sama mencari rumah penyihir tersebut. Oh, Mum, I know this place. The witch. Hingga akhirnya mereka menemukan rumah itu, namun sayangnya tidak ada penyihir di dalamnya. Kemudian bayangan penyihir itu pun seketika muncul. Penyihir itu meninggalkan pesan dengan cara Merida untuk menuangkan botol ketiga. Pesan itu berisi dia kembali saat musim semi. Juga lupa sesuatu tentang mantra saat mentari kedua mantranya akan permanen. Kecuali takdir bisa diubah, renungkanlah perbaiki ikatan yang rusak karena keangkuhan. Dirinya yang tak mengerti maksud penyihir tersebut, ia lalu menuangkan semua ramuannya. Hingga begini deh jadinya. Thank you for visiting. We're here to have a lovely day. Dengan keputusasannya, kesedihan sang ibu lalu ia pun tidur di hutan bersama ibunya. Scene berpindah di pagi hari. Ibunya menyiapkan makanan namun ternyata tak layak untuk dimakan. Merida tahu itu ceri beracun. Lalu Merida mengajak ibunya ke sungai untuk mencari ikan segar. Merida juga membakar ikan tersebut. Ibunya memakan ikan segar itu dengan lahap, bahkan meminta Merida untuk menangkapnya kembali. Merida juga mengajarkan ibunya menangkap ikan layaknya seorang beruang. Lama-kelamaan ibunya mahir menangkap ikan sendiri. Beberapa saat kemudian ibunya berubah menjadi beruang tak berakal mencoba menyerang Merida. Tapi beberapa saat ia kembali ke wujud aslinya. Merida pun ingat waktu yang dibutuhkan hanya 2 hari untuk mengubah ibunya menjadi manusia. Di saat itu juga cahaya biru berhasil muncul di hadapan Merida. Ia bahkan menuntutnya ke sebuah kerajaan yang telah lama hancur. Tak sengaja Merida jatuh ke dalam ruangan di kerajaan itu. Ia menyadari bahwa kerajaan itu adalah dongeng yang selalu ibunya ceritakan. Seketika ia melihat lukisan yang terbelah. Ia juga mengetahui gambar putra pertama dari kerajaan itu terpisah. Hingga Merida ingat hal tersebut seperti permadani yang dia rusak. Ternyata mantra ini telah terjadi sebelumnya. Di saat itu juga muncullah beruang Mordu dan ternyata ia adalah putra pertama yang dikutuk menjadi beruang. Merida pun berusaha menghindari serangannya dengan cara memanah.
Tapi lagi-lagi gagal. Merida pun mencoba memanjat untuk menghindari serangan beruang Mordu. Ia juga melompat diraih oleh sang ibu. Akhirnya berhasil kabur dari sana. Sampailah ia menabrak batu. Di sini Merida berpikir untuk kembali ke istana agar memperbaiki permadani ibunya yang ia rusakkan. Mungkin setelah itu diperbaiki, ibunya akan bisa kembali normal. Mereka pun mencoba datang ke istana, juga masuk lewat terowongan bawah tanah. Di dalam istana terlihat semua kerajaan saling berdebat mengenai pangeran mereka yang akan menikahi sang putri Merida. Merida yang melihat itu mengadu ke ibunya. Lalu sang ibu menyuruh Merida untuk mendamaikan itu. Merida datang ke sana mencoba menenangkan mereka. Ia mengatakan setiap kerajaan saling menolong satu sama lainnya dan tak boleh ada konflik di antara mereka. Bahkan Merida menerangkan contoh pertolongan satu sama lainnya. Ikatan itu diikat dengan keberanian dan persahabatan. Merida juga mengatakan untuk keluar dari tradisi soal pernikahan. Juga berhak memilih siapa yang ia cintai. Ikuti kata hati dan menemukan cinta dengan cara kita sendiri. Mereka semua pun menangis karena tersentuh kata-kata tersebut. Lalu sang pangeran menyetujui perkataan itu. Semua pun setuju mendengar ucapan darinya. Hingga akhirnya mereka semua kembali berbaikan dan berteman. Mereka semua pun ke bawah tanah untuk perayaan. Merida dan ibunya kembali ke kamar untuk memperbaiki permadani miliknya. Namun tiba-tiba ibunya kembali menjadi beruang yang tak berakal. Sang ayah yang ingin kembali ke kamarnya tiba-tiba kaget sekaget-kagetnya. Kamarnya sangat amat berantakan sekali. Lalu ayahnya ke kamar Merida. Ia juga kaget karena mengetahui ada beruang di kamar Merida, langsung mencoba membunuhnya. Beruang itu keluar dari kamar Merida dan bertemu dengan Ksatria. Hingga beruang itu lari dan diketahui seluruh kerajaan di sana dan mencoba mengejar beruang tersebut. Merida mencoba menjelaskan ke ayahnya, tapi ayahnya tak mau mendengarkannya. Malah sang ayah mengurung Merida di kamarnya. Lalu sang ayah menitipkan kunci ke si Mbak Eti. Di sisi lain, Merida mencoba keluar dari kamar itu. Saat Merida berteriak manggil Mbak Eti, tiba-tiba datanglah 3 adik Merida yang ternyata sudah menjadi beruang. Kemudian Merida menyuruh adiknya mengambil kunci di Mbak Eti. Dengan lari terbirit-birit, Mbak Eti pun mengumpat. Di lain sisi, sang raja dengan pasukannya mengejar beruang itu ke dalam hutan. Merida juga mencari benang dan jarum. Adik Merida berhasil mengambil kunci kamarnya. Dan Merida mencoba mengejar ibunya bersama dengan adik-adiknya yang telah menjadi beruang. Serta menaiki kuda sambil membawa permadani juga. Scene berpindah di semua ksatria yang mengepung ibunya Merida. Sambil berjalan, Merida juga menjahit permadani itu. Beruntunglah cahaya biru itu muncul, Merida pun mengikutinya. Sang raja mencoba membunuhnya, tapi tiba-tiba serangan itu ditahan oleh panah Merida. Merida bilang, itu ibuku, sang ayah tak percaya soal itu. Merida pun menjatuhkan sang ayah dan adik-adiknya mendatangi sang ayah juga. Kemudian tiba-tiba datanglah beruang Mordu yang sebelumnya telah mengambil kaki sang raja. Semua ksatria pun mencoba menyerangnya. Namun karena beruang itu sangat kuat, tak ada yang bisa menghentikan beruang itu. Merida pun mencoba menyerangnya. Di saat ia hampir dimakan, ibunya yang menjadi beruang mengamuk dan bertarung dengan beruang Mordu. Sampai akhirnya beruang Mordu didorong terus, lalu dikalahkan dengan tertimpanya oleh batu besar. Kini awak Mordu pun kembali pulang dengan damai. Terlihat juga matahari kedua mulai terbit. Merida pun ingat hari itu adalah hari kedua matahari pun mulai terbit. Merida mencoba memberikan permadani ke ibunya. Namun tetap saja tidak kembali normal. Mata ibunya mulai menghitam. Merida pun menangisi semuanya. Sambil memeluk sang beruang, Merida meminta maaf. Semua orang di sana pun ikut sedih mengetahui hal itu.
Tapi tiba-tiba Taram Bim Salabim, ibunya berhasil selamat. Juga kembali ke tubuh manusianya. Sang ayah yang sangat senang datang memeluknya dan menciumnya. Juga ketiga adiknya kembali ke wujud manusia dengan telanjang. Film ini diakhiri dengan hubungan Merida dan ibunya kembali sangat akrab. Juga semua kerajaan pulang ke tempat asalnya. Mereka juga terlihat menjadi teman baik layaknya seorang saudara. Sang adik yang nakal itu pun bergelantungan di layar, ayahnya pun terpaksa menyusulnya. Merida dan sang ibu pun berkuda bersama. Dan filmnya tamat cuy. So guys, menurut kalian filmnya gimana? Pesan yang bisa kita ambil di film ini adalah takdir adalah sesuatu yang kita cari, sesuatu yang kita perjuangkan. Beberapa orang tidak pernah menemukannya, tapi ada justru yang mengarahkan takdir itu. Wah, pesannya indah banget ya. Ya udah, Mimin Zoo Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane. Bye bye.